indah, cerah banget hari ini, dan kita lagi mau jalan-jalan naik BST. Kira-kira kita mau jalan-jalan kemana? Nanti tunggu lokasi berikutnya ya, yang bakal kita jadikan lokasi buat ngobrol tentang salah satu proyek infrastruktur yang lagi dikerjakan di Kota Solo. Tapi kita akan ngobrol seru dulu nih bareng Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo. Di samping saya sudah ada Pak Hari Prihatno yang kita akan tanya-tanya ke beliau tentang BST, tentang fasilitasnya, tentang minat masyarakat sejauh ini gimana. Dan ini kebetulan kita lagi naik di koridor berapa Pak Hari? Ini untuk koridor berapa sih? Ini kontraflow, koridor 1. Ya? Koridor 1, kontraflow. Kita lagi jalan-jalan dan ternyata vibes-nya dapat banget nih. Banyak banget jam segini. Kita tag jam 10 lebih 46. Lumayan banyak masyarakat yang naik BST di jam-jam segini. Pak Hari, sehat Pak Hari? Alhamdulillah sehat. Kita bakal jalan-jalan nih sampai Mojo sana ya Pak? Oh boleh, sampai kemanapun kita layani. Ya. Pak Hari, beberapa waktu yang lalu pas Pak Hari datang ke studio, sudah ada yang nanyain tentang apa nih, ngobrol sama Pak Hari tentang BST dan sebagainya. Kita jawab di sini, di BST langsung sama Pak Hari tentang BST. Sejauh ini minat dari masyarakat gimana Pak Hari? Ya, sebetulnya kalau kita melihat fakta sekarang ini, ternyata minatnya untuk naik BST sungguh luar biasa. Banyak banget ini ya? Oh banyak banget. Tadi juga yang feedernya juga lumayan bagus. Jadi semua itu memang perlu proses. Mulai kita beroperasi itu memang trennya itu kenaikannya semakin banyak peminatnya. Tapi juga perlu semacam sosialisasi lebih masif lagi, kaitannya masyarakat juga mau naik BST, terutama sosialisasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Nah ini yang perlu diketahui. Jadi daripada naik kendaraan pribadi, ya lebih menguntungkan naik kendaraan massal yang sudah disediakan. Toh ini tidak berbayar kan begitu. Jadi kalau kita bicara angkutan umum itu kan permasalahannya tidak hanya sekedar bagaimana orang supaya naik, mau naik, tapi dampak yang ditimbulkan kalau tidak menggunakan transportasi itu masa banyak sekali, termasuk biaya hidup untuk bepergian, bekerja itu kan jauh lebih besar pengeluarannya kalau naik kendaraan pribadi. Nah ini salah satunya seperti itu. Oke, termasuk dari faktor keamanan ya? Oh iya, makanya kalau kita mengetahui bis senyaman ini, dingin ini, wah, itu kan kenapa kok nggak mau naik? Iya sih. Makanya kita harapkan masyarakat itu maulah, pergunakanlah. Ini kan semuanya sudah, seluruh koridor sudah terlayani semua. Bahkan kita nanti juga akan membuat semacam tempat-tempat kuliner setiap koridor, sehingga orang akan mau makan itu hanya naik BST aja cukup. Nah, ini yang kita susun ini. Oke. Keren Pak, kita nggak sampai. Ini salah satunya itu. Oke, ini memang menjadi daya tarik tersendiri untuk nanti wisatawan ya. Betul. Wisatawan datang ke Solo naik BST untuk kulineran. Karena memang salah satu yang menarik dari Solo ini kuliner. Salah satu kuliner, juga tempat-tempat perbelanjaan. Nanti akan kita update terus kan begitu. Nah ini salah satu untuk supaya masyarakat mau naik kendaraan umum, daya tariknya lah. Jadi kalau dari perkiraan mau makan itu nggak usah naik mobil di rumah. Nah, ini aja sudah dingin, nyaman ya. Sampai di tempat di depannya lagi. Oke, betul. Dan sekarang juga nggak yang ngaret-ngaret banget ya? Enggak, sekarang ngaret itu nanti dimarahi sama pengawasnya kan gitu. Oh iya, ada yang betul-betul mengawasi surveyornya. Ada, ini ada kamera di sini nih. Betul. Ada kamera, jadi drivernya nanti melanggar juga ada sanksinya, ada rekamannya. Berperilaku ugal-ugalan, mohon maaf, di jalan juga ketahuan. Nah, semuanya sudah termonitor by sistem lah kalau saya mengatakan. Oke, ini kita memang mengambil tempat di BST ini biar kita betul-betul ngerasain vibes-nya. Tadi ada yang naik turun. Sengaja kita terusin ya, sengaja. Sengaja biar ini Sobat Solapas dan juga teman-teman semuanya menyaksikan seperti apa sih kalau dan yang perlu diketahui juga salah satu kontraflow, sistem kontraflow ini adalah salah satu cara untuk melayani masyarakat secara maksimal penggunaan transportasi. Jadi berangkat dari rute yang sama, baliknya juga rute sama. Jadi tidak berangkat rutenya sini kemudian baliknya lewat yang lain. Nah ini
menjadi nggak nyaman nanti di masyarakat apa di penumpang nanti. Oke, kita Ini satu-satunya di Indonesia loh. Iya, Pak ya? Iya, Kontraflow ya? semuanya belum ada yang berani. Oke, ini berarti bisa jadi daya tarik juga nih ya? Iya, Jadi, betul. kalau mau nyobain Ini kontraflow, kemarin waktu Lebaran ramai banget ini. Halte itu penuh orang nunggu untuk naik bis ini. Karena memang tepat waktu ya jadwalnya 10 menit lah paling lama. Itu pasti ada. Jauh lebih dari itu pasti ada masalah berarti. Oke, ya. Dalam beberapa waktu ke depan Solo ini bakal ada proyek ya untuk perbaikan jalan. Jadi ini sangat membantu banget untuk sobat Solo Pos yang nanti khawatir lewat jalan mana sih, terus takut terlalu macet dan sebagainya. Kenapa nggak kita jadi yang membantu untuk mengurangi kemacetan gitu ya Pak? Ya, betul. Ini salah satu cara untuk mengurangi kemacetan. Fasilitasnya juga udah lengkap banget. Nanti kita akan hadirkan cuplikan-cuplikan fasilitas dari BST ini udah apa aja. Bahkan ada prioritas untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ya, betul. Ini juga ada. Jadi jangan khawatir. Pokoknya di sini fasilitasnya lengkap banget. Hand sanitizer ada, adem banget Betul, Pak. dingin ini. Oke, ada beberapa, sudah banyak banget nih yang masuk via Instagram Pak. Kesan masukan tentang BST ya. Salah satunya adalah ini tentang rutenya. Rutenya pengen ditambah. Oke. Ada yang dari Karanganyar. Halo sobat-sobat yang dari Karanganyar. Ada yang katanya Pak kapan BST itu sampai ke Karanganyar. Kemarin memang sudah ada permintaan dari Kepala Dinas Perhubungan Karanganyar untuk rute yang sampai Palur itu diperpanjang lagi sampai kota. Ya. Tapi tetap masih kita hitung bisa nggak? Karena mungkin nanti akan kita ambilkan dari rute yang paling banyak kendaraannya tapi belum maksimal, kita alihkan ke rute yang diminta oleh Karanganyar. Oh, ya. Jadi sangat bisa ya. Ya, dan kita sudah terkoneksi dengan Trans Jateng juga. Kan? Betul. Jadi nanti transportasi di Solo itu sudah bisa mengcover seluruh kota, termasuk dan seluruh area perbatasan, termasuk juga berhenti di setiap stasiun. Jadi kalau mau pindah ke Pramek kemanapun cepat, ada di Purwosari, di Balapan, di Palur, nanti di Jebres, nah seperti itu. Oke, ini pun juga yang kalau ke selatan ya, ini kita udah sampai ke arah Solo Baru udah sampai, udah Ada ya? Solo Baru ada sampai Depak itu ada. Solo Baru ya, tinggal tunggu ya Karanganyar, mungkin juga ke barat nanti ke perbatasan Balang. Mudah-mudahan nanti seluruh aglomerasi Solo Raya bisa terjangkau oleh BST. Oke, ini ada banyak banget pertanyaan, boleh kita bacakan ya? Boleh. Pertanyaannya yang dari Instagram ya, ini dari Aprizal Ma'ruf. Kemarin sempat uji coba Jetbus Transit, apakah jadi akan ada pengadaan armadanya ini? Oke, yang Jetbus itu adalah kendaraan khusus difabel memang, low deck dia. Oh. Nah, dia low deck dan itu produk anak bangsa. Jadi tanpa chassis itu kita informasikan. Nanti mungkin sebagai kendaraan tambahan untuk melengkapi BSD yang sudah ada. Oh, iya, Tapi memang dikhususkan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, termasuk terutama kursi roda. Nanti setiap koridor kalau disetujui itu ada semua. Apa 10% ya Pak Yulia? 10%, jadi mungkin 2 atau 3 setiap koridor. Oke. Nah itu yang diharapkan. Oke, karena banyaknya pertanyaan, kita langsung lanjut aja ya Pak ya. Boleh. Pertanyaan berikutnya nih, kalau bus stop di area luar kota Solo masih kurang Pak, jadi jarak antara stopnya agak berjauhan, misalnya di Colomadu, Kartasura, Palur, apakah akan ada rencana ditambah atau dari masyarakat bisa mengusulkan? Mengusulkan aja enggak apa-apa, nanti tetap kita evaluasi. Kan kita juga minta bantuan dari wilayah setempat ya, kabupaten yang dilintasi. Sebetulnya kita juga ingin mereka berpartisipasi menyelenggarakan bus stop itu. Toh yang menaik adalah juga dari masyarakat, teman-teman dari wilayah kabupaten yang lain. Oke, ini kalau misalnya mau nyampein usulannya bisa lewat mana Pak? Bisa ke media sosial? Nah, bisa ke medsos atau bersurat ke kami, nanti akan kita teruskan. Iya. Oke, gitu ya. Terus ada lagi sebagian besar halte nih masih menggunakan model halte pintu tinggi Pak. Ya. Meskipun banyak koridor yang sudah pakai bus pintu rendah. Kapan nih akan menyeluruh diganti jadi model low floor seperti di Slamet Riyadi dan beberapa poin yang lain? Ya, bertahap lah. Bertahap ya, sabar ya.
Ya, yang kita harapkan sebetulnya di penentuan halte itu kan sudah ada jaraknya, ada aturannya. Jadi jangan sampai nanti minta halte berdekatan itu hanya malah jalan. Nah, itu dia. Padahal tujuannya untuk membuat kita malah jalan. Sebetulnya kan ada sudah diatur jaraknya. Jadi mungkin usulnya aku malah jalan dari rumah, bikin halte di rumah kan, jangan gitu. Jangan usulannya hanya untuk menyenangkan diri sendiri, membuat nyaman diri sendiri. Oke, terus Pak Hari kata nih semua halte akan dilengkapi dengan informasi lengkap soal info BST, misal koridor yang melayani, halte transit dan informasi yang lain. Tetap akan kita usahakan karena memang biayanya juga tinggi. Itu kan halte yang public transport information system itu yang baru. Itu memang ada. Kita hanya mempunyai 26 titik di situ. Ya mungkin upaya kita di data yang lain ada informasi secara digital, tapi mungkin bisanya nggak terlalu besar, mungkin kecil aja lah ya. Apakah pakai TV atau apa itu. Tapi saya juga takut sih kalau ada TV nanti disimpan di rumah. Sebetulnya itu sarana untuk mengetahui perjalanan itu sebetulnya itu. Di samping sebetulnya dari teman bus sudah bisa diakses secara digital melalui aplikasi di HP juga bisa. Oke, habis ini pokoknya habis nonton YouTube channelnya Solopas FM ya, dan juga dengerin di 103 Solopas FM, Sobat Solopas harus download aplikasi teman bus pokoknya ya. Terus ada juga yang menanyakan apakah semua bus ini bisa dilengkapi dengan tombol stop sebagai penanda penumpang yang akan turun. Tapi ini tadi kayaknya udah ada ya Pak ya? Otomatis sih, ada pemberitahuan. Ya? Jadi nggak usah, pokoknya penumpang memperhatikan saja lah. Pasti akan tahu dia harus turun di mana. Kan ada suara seperti ini. Oke. Ini pemberitahuan. Seperti kereta itu kan juga gitu. Mendekati stasiun dia akan ada suara yang memberitahukan bahwa akan berhenti di stasiun ini. Kalau ini juga di halte ini ada. Oke, gitu ya. Terus apakah udah ada rencana penambahan jam operasional Pak di malam hari untuk mengakomodasi pengguna yang bekerja atau beraktivitas di atas jam operasional saat ini? Saya rasa dengan penambahan operasional sampai jam 10 bisa mengakomodasi pekerja shift malam. Ada banyak permintaan, tapi juga perlu kita pertimbangkan juga ya. Artinya yang berminat itu jumlahnya sejauh mana kan gitu. Mungkin juga bisa menjadi pertimbangan jumlahnya yang malam itu nanti dikurangi, bisnya juga bisa. Nah, selama ini mungkin satu koridor jalan 10, mungkin dikurangi hanya yang malam itu 3. Tapi ini nanti masih dalam taraf diskusi dengan tim lah. Oke, kita kejar-kejaran sama rute juga ya, karena kita bakal berhenti di salah satu titik nih. Kita lanjut dulu ya Pak Arya. Nyari kartu buat naik BST ini agak susah nih. Bisa diperbanyak ke tempat-tempat pembelian untuk naik BST, karena kalau di beberapa tempat kebetulan dijawabnya habis. Ini bisa dibantu untuk mempermudah Pak. Nanti coba dicoba aja lah yang lebih mudah. Nanti akan kita usahakan, kita carikan, pasti ada. Jadi memang kalau cari e-money itu juga agak susah memang kalau jadi di setiap, karena outlet tertentu juga nggak akan mau menjual e-money. Mungkin dari bank nanti perlu kerjasama dengan kita supaya ada pemberian gratis, syukur-syukur untuk e-money-nya, ataupun belilah tapi dengan harga yang ekonomis. Oke. Dan ini memang kita masyarakatkan supaya nanti pada saat berbayar masyarakat tidak kikuk lagi menggunakan tapping e-money. Oke, ini sekedar informasi aja ya. Kita lagi ada di flyover Purwosari ya Pak ya? Ya, flyover Purwosari. View-nya indah banget loh di belakang ya. Indah banget. Ini bisa kita nikmati kalau kita pakai BST, karena kalau berkendara nggak bisa sambil nggak bisa sesantai ini. Satu lagi Pak, kalau saya naik BST kadang mual-mual dan pusing ya Pak. Oh iya. itu salah Pak. Kalau mual berarti belum makan di rumah. Atau kalau supaya tidak mual ya bawa bekal kan itu. Tapi tidak boleh kali ini dibawa bekal di BST ini. Nggak boleh ini ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Ya. Ya kalau mual. Dia sudah mual dulu di rumah. Nah itu dia ya. Jadi tanya suami. Gitu ya, sobat-sobat saya ini Pak Hari sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan.
via media sosial, karena kita juga buka pertanyaan kan sebelum ngobrol sama Ya. Pak Heri. Oke. Kita update terus di Instagram gitu. Nanti keluhan-keluhan yang masuk atau masukan-masukan yang sudah Sobat Solopos kirimkan. Nanti kita kirim ke saya. kita Nah, jawab. oke, kita langsung teruskan ke Pak Hari langsung ya. Jadi jangan khawatir kok pertanyaan saya nggak dibacakan. Ini saking banyaknya, durasi kita nggak cukup ya untuk membacakan semua pertanyaan-pertanyaan. Kita mau menikmati dulu jalan-jalan pakai BST ya, Pak Ya. Hari ya. Tapi sebelum kita tutup untuk yang jalan-jalan pakai BST ini, karena nanti kita bakal lanjutkan lagi di lokasi perayaan ya Pak. Ya. Apa yang mau disampaikan untuk Sobat Solopos biar semakin banyak yang mau naik BST, Pak? Ya harus bisa menyadari bahwa kondisi lalu lintas Solo semakin lama juga semakin baik. Sering saya sampaikan bahwa jumlah kendaraan di Solo ini tiap hari yang keluar masuk hampir 500.000 sekian. Kemudian miliknya orang Solo sendiri hampir 840.000. Kenaikannya per tahun 50.000. Ya kalau tidak segera dilakukan penyesuaian dengan naik kendaraan umum, ya kita tunggu aja 5 tahun ke depan nanti nggak bisa Nggak bisa jalan. gerak ya? Oh nggak bisa. Otomatis nanti apalagi kita sudah mendeklarasi sebagai kota wisata. Semua orang luar diminta untuk datang ke Solo, ayo belanja di Solo, ayo wisata di Solo. Itu juga akan menambah kendaraan yang masuk Solo. Nah, semakin masif kita mengadakan sosialisasi wisata, semakin banyak pula kendaraan. Dan ini yang harus kita antisipasi. Makanya kita persiapkan angkutan massal ini sedini mungkin, sebaik mungkin. Oke, aman, nyaman, tepat waktu ya. Ya, Mau aman, cari nyaman, apa tepat lagi sih? waktu. Yang Gitu jelas lah, Pak. itu. Gitu. Yang jelas memang kita bisa mengurangi. Kalau gratisnya sih sementara ya, nanti bisa. Loh, kalaupun berbayar nanti terusan, jadi Iya, tidak hanya iya, satu iya. bis, tapi Betul. bisa beralih ke koridor yang lain. Iya. Oke, jadi harapannya pas masa-masa uji coba penggratisan ini semakin banyak nih masyarakat yang juga mencoba. Karena ketika udah nyoba 1, 2, saya udah nyoba 2 kali kan Mbak. Sebelum nyoba saya juga agak-agak, aduh nyaman nggak ya, enak nggak ya. Tapi ketika udah Nyaman nyoba, banget, tuman nyaman ya. banget. Bahasa Jawanya itu tuman. Jadi silahkan Sobat Solopos tinggal pilih aja. Ada kalau BST ini 6 koridor ya. 6 Feedernya koridor, ada 6 lagi. koridor, ya sama. Oke, 6 koridor, silahkan dipilih sesuai dengan destinasinya mau kemana. Terus jangan lupa tetap prokesnya karena ini masih dalam pandemi ya. Ya. Untuk segala sesuatu masukan tentang BST nanti bisa disampaikan ke Dinas Perhubungan atau juga bisa langsung ke Instagramnya Solopos FM Solo, bisa ke Solopos FM juga. Nanti kita teruskan. Pak Hari, kita lanjut nanti ke Oke. lokasi proyek ya Pak ya. Yap. Stay tune. Oke, Sobat Solopos masih jalan-jalan pakai BST dan kali ini kita bakal ngobrol dulu sama salah satu penumpang. Gimana sih kesannya udah ngerasain jalan-jalan pakai BST? Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Firdaus. Ya betul. Ibu Firdaus aslinya mana Bu? Asli Semanggi Mbak. Semanggi, berarti Ya. asli sini aja ya? Ya asli Solo. Udah berapa kali nyobain BST? Baru sekali ini, Baru cuman kita dengar cerita katanya enak nyaman, kita penasaran. Oke. Ah. Apa yang membuat Ibu pengen banget buat nyobain BST Bu? Kenyamanannya. Kenyamanan. Dan katanya memang kan gak berjesek-jesek ya. Kursinya satu-satu, nyaman, enak. Oke, jadi Kursinya pengen ya Bu ya? Pengen. Dapat cerita-cerita gitu? Nah, dapat Dari mana cerita taunya? dari adek kemarin, adek tamasya sama teman-temannya. Heeh. Akhirnya kita penasaran, kita ajak anak cucu mantu kita. Oke. Ini kalau Sobat Solopos pengen tahu ya, Bu Firdaus ngajakin berapa orang sih? Tuh rombongan banyak banget di sana. Satu keluarga. Satu keluarga besar. Satu keluarga ya diajakin di sini. Rutenya udah kemana aja tadi? Bu Itu tadi Firdaus? naik dari Semanggi. Semanggi. Semanggi terus jalan lurus sampai kita turun ke Terminal Kartosuro. Udah turun Terminal Kartosuro, kita ganti bis turun, naik lagi ke airport. Oke.
Dari airport ternyata kita membuktikan, oh benar, dari bis itu kita langsung bisa turun untuk langsung masuk. Oh iya. Jadi nanti kalau kita mau pulang ke Lombok, oh bisa-bisa coba pakai ini. Oh ada keluarga atau aslinya dari sana Bu? Saya orang sana sebetulnya. Lombok. Iya, dari Lombok. Oke, tapi kalau pengalaman naik BST ini baru pertama kali. Baru atau pertama udah kali pernah ini. ke sana, di sana? Belum Sebelumnya, pernah, kalau belum pernah. transportasi umum. Transportasi umum aja, Oke. pakai Grab. Oke. Ternyata nyaman dan kayak ini, dan kita bisa turun langsung depan pintu airport, langsung kita masuk Betul. ke airport. Betul. Nggak perlu pakai kendaraan lain lagi, Heeh. tinggal kita tenteng tas saja masuk. Nah, nyaman bener lah. Oke. Ibu, kita juga pengen tahu nih yang Ibu rasain ketika naik BST dibanding dengan mungkin pakai bus-bus yang lain atau kendaraan yang lain, apa Bu? Bedanya ini tuh satu nyaman ya, ber-AC, duduk sendiri-sendiri ya. Terus nggak terlalu berisik, banyak goyang-goyang gitu loh. Ini tuh tenang gitu duduknya. Oke. Fasilitasnya juga lengkap ya Bu? Fasilitasnya lengkap, ada AC, kursinya bersih, tempatnya bersih. Cuman satu aja, wifi-nya nggak ada. Oh, nah, Ibu, ini saya pertemukan langsung Bu dengan Ya. yang Mengelola. menampung kebijakan-kebijakan Oh. terkait dengan ini. Beliau ini adalah Pak Hari, ini Oh, Kepala Masya- Dinas Perhubungan Kota Solo. Oh, Masya Allah. Nyampein apa terkait BST Bu? Waalaikumsalam, Pak Heri. Ya nyaman, betul, benar nyaman. Saya udah rasakan benar-benar nyaman di sini. Cuman ya sampai kita ngantuk-ngantuk tadi karena kenyamanannya tadi kan. Adem ya, saking Adem, ademnya, Bu, ya? duduknya nggak empet-empet gitu kan, sendiri-sendiri. Ya tinggal satu aja kita, karena kita di rumah ada wifi, di sini nggak ada wifi, jadi nganggur dah kita di sini. Nggak bisa menceritakan. Ya, pertimbangkan untuk kita memberi fasilitas. Jadi nggak bisa Kalau menceritakan. ada wifi nggak turun-turun. Bukan, maksud saya kalau kita pakai wifi ini kan kita bisa menceritakan di rumah. Oh ternyata memang benar enak kita naik itu, gitu kan. Kita bisa infokan ke teman yang lain. Jadi kita nggak usah nunggu, nggak usah lama. Nunggunya pun nggak terlalu lama. Langsung datang gitu kan. Kita turun nggak lama datang bisa yang lainnya itu. Aku mungkin Ya memang ini didokumentasikan dulu. memang didesain tepat waktu. Dan ada SOP-nya. Kalau melanggar pun bisa lapor langsung ke kami. Kalau Oh ada gitu. kuat misalkan, lalu kita tidak lanjut. Masya Misalkan Allah. ibu naik, terus kemudian supirnya mohon maaf langsung gagal-galan, dilaporkan nggak apa-apa. Oh gitu, bisa juga ya. Ya. Oh ada. Kalau kan terpantau kamera juga. Oh. Jadi kalau ada barang ketinggalan, orang yang usil dan sebagainya terpantau semua. Jadi betul-betul ini aman untuk penumpang. Aman dan nyaman Pak, Ya. semua Masya Allah ya. Oke. Alhamdulillah. Ibu, sudah ada yang mau disampaikan lagi ke Pak Hari? Terima kasih banyak Pak Hari udah menampung. Bu Firdaus, terima kasih banyak sudah berkenan ngobrol bareng kita. Semoga Sama-sama. selalu sehat. Amin, Semoga di sini mudah-mudahan. semakin banyak lagi nih tetangga-tetangganya yang naik BST, yang Insya- keluarganya. Aku yang akan naik ceritakan sama semua ya, sama anggota keluarga, sama teman-teman mau saya ceritakan pengalaman saya naik ini. BST. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Itu tadi pengalaman seru dari salah satu penumpang ya. Nanti kita tanya-tanya yang lain. So, stay tune bareng kami. Tetap asik benar, nyaman. Ya, Sobat Solopos, kali ini kita akan ngobrol dulu bersama dengan manajemen pengelola bike service. Kalau tadi kita udah jalan-jalan di dalam BST-nya, nah kali ini kita akan cek ya, seperti apa sih pengawasan kedisiplinan yang dilakukan terhadap BST sejauh ini, dan apakah ada nih masukan-masukan dari Sobat Solopos, masukan dari masyarakat terkait dengan kedisiplinan BST.
kita akan ngobrol bareng PIC Solo Feeder. Sudah ada Mas Ardi di sini. Mas Ardi, halo, apa kabar? Mas Ardi, ini kalau terkait dengan pengawasan ya yang dilakukan oleh Surveyor Indonesia. Ini meliputi apa aja? Kalau dari kita, Mbak, jadi kita mengawasi terkait SOP dan SPM yang pertama, itu udah pasti. Nah, di dalam situ yang jelas kita terkait ini ya, kedisiplinan dari driver. Lalu terkait waktu tiba dan waktu berangkat dari setiap unit. Lalu kita juga mengawasi terkait perencanaan pengoperasian dari Batik Solo Trans ini, seperti itu. Lalu kita juga mengawasi armada-armada yang beroperasi di jalanan. Seperti nanti ada tim kita juga dari Surveyor Indonesia yang akan masuk di setiap unit pada saat beroperasi di jalan ini, Mbak. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi Sobat Solo Pos tuh jangan khawatir karena memang kedisiplinan dari BST ini terus diawasi gitu. Siap, ya. Yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hari ini Surveyor Indonesia. Jadi kalau nanti dari masyarakat ada aduan pun juga bisa disampaikan ada. Jadi di setiap unit itu, di setiap armada ada nomor call center kita. Di situ bisa diadukan. Seperti apa, misalkan ada driver kita dari pramudi kita yang sikapnya tindakannya kurang berkenan, boleh disampaikan di situ. Atau mungkin juga ada barang tertinggal di dalam armada, karena kita di dalam setiap armada ada CCTV yang memantau. Jadi jika ada barang tertinggal, mungkin masih bisa kita selamatkan lah istilahnya. Jadi nggak hanya soal keterlambatan BST aja gitu ya, yang bisa diadukan. Tapi sejauh ini kalau misalnya sudah terbukti nih ada armada yang melanggar gitu, tindakan seperti apa sih yang mau dilakukan atau yang sudah dilakukan? Siap. Kalau kita dari manajemen pengelola memang saat ini sudah ada punishment atau sanksi istilahnya yang diberikan kepada operator. Nah, operator kita, karena kita manajemen pengelola yang bekerja sama dengan kementerian, kita memberikan sanksi kepada operator nanti, kepada operator yang nanti dari kebijakan operator itu baru boleh nanti diberikan punishment terhadap driver-driver ini. Jadi dari sanksi yang kita berikan, nanti akan ada sanksi lagi kepada pramudi-pramudi ini yang berbuat istilahnya. Oke, yang jelas ada sanksinya gitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau aduan dari masyarakat yang udah masuk tentang apa biasanya? Ya kurang lebih seperti misalkan ada barang tertinggal, mungkin ada beberapa juga memang yang kadang membawa kendaraannya kurang nyaman nih. Nah, itu biasa juga masuk ada yang ngebut. Itu bisa juga disampaikan ke kita. Nanti kita akan mengevaluasi pramudi-pramudi seperti itu. Oke, dan ini evaluasinya dilakukan secara berkala setiap bulan atau pekan? Kita melakukan evaluasi, kebetulan saya nanti yang akan datang dari pusat, dari Surveyor Indonesia Pusat, nanti saya akan mengevaluasi setiap 2 minggu sekali. Oke. Setiap 2 minggu sekali kita akan lakukan evaluasi secara berkala. Oke, Mas Ardi, ada media sosial yang bisa dicek gitu atau yang bisa dijadikan tempat untuk masyarakat menyampaikan aduannya? Kalau media sosial kita kebetulan sudah ada di Instagram, ada Teman Bus Solo. Oh, Teman Bus ya maksudnya? Ada. Okay. Ada Teman Bus, itu salah satu media sosial kita. Oke. Yang kebetulan sangat eksis. Oke, ya, dan itu betul-betul bisa digunakan cepat tanggap ya untuk merespon aduan dari masyarakat, termasuk juga soal BST ya. Siap. Oke, Mas Ardi, terima kasih banyak. Semoga habis ini lebih banyak lagi BST-nya yang betul-betul disiplin. Kita pasti lebih penumpangnya lebih nyaman lagi. Siap. Kita pasti lebih. Thank you, Mas Ardi. Gitu Sobat Solo Pos, jadi jangan khawatir kalau Sobat Solo Pos punya aduan, keluhan ya tentang kedisiplinan BST dan sebagainya, langsung aja di follow dulu Instagramnya di Instagram ya? Instagram di BST, di Teman Bus. Teman Bus. Atau kayaknya juga ada aplikasinya ya? Ada aplikasinya Teman Bus. Juga? Iya. Oke, jangan lupa download aplikasinya.
salah satu tempat yang juga lumayan padat, lumayan crowded untuk kondisi arus lalu lintasnya. Dan ini juga mungkin nggak yang terdampak banget, tapi pasti akan jadi lokasi yang ikut kena imbas ketika nanti pengerjaan yang Mojo ya Pak? Ya, Pak Jembatan Hari, Mojo. Jembatan Mojo sudah mulai dilakukan, tapi untuk jadwalnya memang direncanakan nanti bulan Agustus ya Pak? Betul. Bulan Agustus, sebentar lagi. Dan sobat-sobat juga bisa lihat nih belakang kita lalu lalang arus lalu lintas ya, kendaraan yang jam-jam segini nih kita take jam 13, jadi sekitar jam 1 siang sudah se-crowded ini, apalagi kalau mungkin pas jam pulang kantor ya, atau mungkin pas jam berangkat kantor pasti akan lebih parah lagi. Pak Hari, Ya. ini berkenaan dengan arus lalu lintas Ya. di Kota Solo karena juga kebetulan beberapa proyek berbarengan Ya. gitu. Yang mau disampaikan ke Sobat Solo Pos apa nih Pak? Ya, baik Sobat Solo Pos yang saya hormati, saya cintai. Jadi di tahun ini memang ada banyak infrastruktur yang dibangun. Di antaranya adalah Simpang Joglo, kemudian Jembatan Juruk, kemudian Viaduk Gilingan, dan yang terakhir adalah Jembatan Mojo. Nah, di tempat saya berdiri ini kan memang wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, di mana Jembatan Mojo ini berada, dan Agustus nanti akan dimulai untuk dikerjakan. Dengan adanya pengerjaan Jembatan Mojo tentunya ada penutupan untuk jembatan itu sendiri, tapi khusus untuk roda 4. Nah, yang terjadi adalah dampak untuk pengendara yang dari Solo maupun ke Bekonang atau sebaliknya, tentunya harus mencari jalan alternatif lain yang sudah kita tentukan. Nah, kaitannya dengan perbaikan itu, tentu kondisi lalin yang dilewati pengalihannya tentunya akan menjadi terdampak sangat luar biasa padat. Kalau yang dari Bacem atau Sukoharjo menuju ke Solo, tentu lewatnya adalah Grogol, kemudian Jalan Sudiarto ini tempat saya berdiri, ini nanti akan frekuensi kendaraan luar biasa. Karena yang selama ini lewat Mojo, karena Mojo ditutup, tentu akan beralih ke Jembatan Bacem, kemudian ke Jalan Sudiarto. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengatur waktu, mengetahui manajemen perjalanan, dan sebagainya harus dipersiapkan. Oke, nah itu tadi kalau misalnya kita udah khawatir duluan, kira-kira nanti ketika beberapa proyek berbarengan kita harus berbuat seperti apa ya untuk mengantisipasinya gitu ya, Pak Hari? Iya. Jangan lupa untuk Sobat Solo Pos yang juga pengen tahu situasi terkini. Ini sebenarnya dari Dinas Perhubungan juga udah ada aplikasinya Pak Hari ya? Kita ada aplikasi di Infolalin, di medsos kita, mulai Instagram, kemudian Twitter, atau medsos yang kita punya akan kita informasikan. Kapan dimulainya penutupan itu. Memang bulannya sudah pasti, tapi tanggalnya kita yang belum tahu. Oke, dan satu informasi lagi, ini tadi kita juga sempat jalan-jalan sebelumnya ya pakai BST, ini juga termasuk yang dilalui. Ya. Termasuk ya Pak ya? Ya, betul. Termasuk yang dilalui oleh BST, jadi jangan khawatir untuk Sobat Solo Pos yang mungkin mau ke arah Pasar Kliwon ya, atau mungkin mau mampir dulu ke Soto Gading, bisa lewat BF, bisa pakai BST Pak Hari ya. Karena sekali lagi seperti yang Pak Hari tadi sebelumnya informasikan bahwa kita nanti akan disuguhi tempat-tempat kuliner untuk sesuai koridor BST. Koridor, ya. Jadi yang mau pakai BST, yang mau ngerasain kuliner di Kota Solo, terutama yang mungkin legend-legend terkenal, bisa naik BST. Betul. Pak Hari, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat, untuk Sobat Solo Pos? Pertama, biar semakin seneng naik BST. Yang kedua, biar tetap tertib dalam berlalu lintas. Ya, baik. Yang pertama tentunya mohon maaf pemerintah kota dengan adanya perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur, tentunya perjalanan Bapak Ibu warga Solo agak sedikit terganggu, termasuk yang dari luar kota. Tetapi ke depan memang tujuannya untuk memperlancar. Di samping itu, saya berharap ada bisa mempunyai manajemen waktu. Kalau memang tidak ada keperluan, tidak usah keluar sajalah daripada bermacet-macet. Nah, tentunya untuk mengurangi kemacetan penggunaan mobil pribadi, solusinya adalah naik angkutan umum yang sudah kita sediakan, yaitu BST maupun feeder.
yang masih gratis dan seluruh koridor bisa dijangkau di seluruh kota Solo. Demikian, Mbak. Oke, Pak Hari, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya sudah mau berpanas-panas ria bareng kita Siap. ya. Naik BST, tapi kalau naik BST nggak panas sih, adem ya. Dingin. Adem. Karena ini juga siang hari kita habis makan siang, jadinya ya panas pun nggak kerasa ya. Untuk Sobat Solo Pos yang pengen tahu informasi lebih lanjut bisa juga ke media sosialnya Dinas Perhubungan atau media sosialnya Solo Pos FM Solo. Nanti kita informasikan ketika proyek pengerjaan di beberapa kawasan di Kota Solo sudah dimulai gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk saksikan tayangan ini di YouTube channelnya Solo Pos FM Solo, kemudian juga di 103 Solo Pos FM. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama. Sukses, Pak, ya. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.